Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan tutorial Telegram untuk pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar langkah demi langkah membuat bot yang akan kita pakai untuk menyediakan bahan-bahan perkuliahan yang bisa diakses kapanpun dan formatnya sudah tersistematisasi. Jadi ada menu-menunya gitu. Ini berbeda dengan kalau kita mau mengupload langsung bahan perkuliahan itu di chat group misalnya. Kalau di chat group dia bisa tertimpa dengan pesan-pesan yang lain. Jadi kalau chatnya sudah banyak itu kan dia kemudian di atas dan susah nyarinya. Beda dengan kalau kita pakai chatbot. Saya contohkan ya, ini misalnya, ini bot yang saya buat. Nah, kalau kita pakai chatbot, sudah ada menu-menunya seperti ini, mudah nyarinya. Ini kapanpun bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi misal mahasiswa mau lihat RPS misalnya, tinggal buka botnya, lalu kemudian di sini klik RPS. Nah, akan muncul RPS mata kuliah kita. Sama juga dengan ketika mahasiswa mau ngisi daftar hadir misalnya. Ini tidak usah bertanya-tanya lagi gitu. Atau mahasiswa misalnya mau mempersiapkan bacaan atau bahan untuk pertemuan berikutnya misalnya. Tinggal kita klik saja misalnya di sini pertemuan kedua misalnya. Nah, seperti ini. Ini ada video yang saya masukkan sebagai bahan untuk pertemuan kedua. Ini video dari YouTube. Ini apapun bisa kita masukkan, misalnya file PDF, e-book, artikel jurnal, atau misalnya PowerPoint yang mau kita pakai untuk perkuliahan. Nah, tinggal kita buat botnya saja. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Kita akan meminta bantuan pada ManyBot. Jadi ada bot yang bisa membantu kita untuk membuat bot. Namanya ManyBot. Kita ketikkan saja di sini di kolom pencarian ini ManyBot. Ini saya pakai Telegram untuk desktop. Kalau pakai Telegram untuk smartphone atau HP sama saja. Jadi tinggal ketikkan saja di kolom pencarian di sini ManyBot. Nah, ini akan tampil beberapa hasil pencarian. Nah, kita klik yang ini, ManyBot yang gambarnya M ini, yang ikonnya M dan ikonnya seperti ini. Jangan yang ini, kalau yang ini itu berarti dia channel, tapi kalau yang bot itu yang ini. Kita klik saja ini. Nah, di sini akan ada tombol start sebetulnya. Kalau Anda belum pernah membuka ini berarti ini tombolnya start. Tapi kalau saya karena saya sudah pernah membuka ini tombolnya namanya restart. Kita klik saja. Nah, di sini akan ada menu create new bot. Kita klik lagi. Nah, di sini ada petunjuknya, ada 1 2 3 4, ada 4 petunjuknya. Yang pertama kita harus membuka dulu ke bot father. Jadi kita buka dulu bot yang lain. Ini juga sama, kita klik di sini start atau restart. Nah, di sini akan ada menu-menu yang bisa kita pakai untuk membuat bot. Bot father ini gampang-gampangannya bot yang oleh Telegram disediakan bagi kita untuk membuat bot, tapi karena untuk membuat bot secara manual kita perlu keahlian coding dan lain-lain, maka kita tadi minta bantuan ManyBot untuk membuatkan bot kita. Jadi yang pertama kita buat dulu nama bot kita di bot father. Kita klik saja di sini new bot. Lalu kita tuliskan nama bot kita apa? Misalnya bot mata kuliah TSK gitu ya, teori sosiologi klasik tadi itu. Lalu kemudian kita klik enter atau kita sentuh enter atau kita klik ini. Nah, ini lalu kemudian kita pilih username-nya. Nah, username itu peraturannya harus berakhiran dengan bot atau underscore dan bot. Jadi kita coba ya, misalnya ini apa tadi bot TSK ya. Kita tulis saja username-nya TSK. Nah, TS klasik gitu ya, TS klasik bot. Jadi harus ada botnya, harus ada kata botnya, dan ini tidak boleh dipisah dengan spasi, jadi semua harus nyambung. Lalu kita enter. Nah, bisa. Jadi kalau sudah ada konfirmasi seperti ini, ini menunjukkan bahwa username yang kita buat itu sudah berhasil dibuat. Ini berarti nama TS Classic Bot itu belum dipakai oleh orang. Kalau misalnya nama ini sudah dipakai oleh orang, akan ada konfirmasi di sini dan kita diminta untuk mengetikkan nama lain. Jadi ini bot kita, alamat bot kita ini.
Langkah selanjutnya kita harus mengcopy ini. Kita copy, kita blok, lalu kita copy dan kita paste di Manipot. Jadi kita kembali ke Manipot lagi. Manipot tadi sudah terbuka di sini. Nah, kemudian di sini kita klik ini, I have copied ini. Lalu kita pastekan di sini. Nah, ini kita paste dan kemudian kita enter atau kita klik ini. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini berarti bot kita sudah siap untuk digunakan. Nah, kita bisa membuat deskripsi bot di sini. Misal kita tulis apa ini, bot ini berisi informasi seputar mata kuliah TSK misalnya. Lalu kita klik enter atau kita klik ini. Nah, seperti ini. Jadi bot kita sudah jadi dan saatnya kita mengkonfigurasi, mengisi bot kita dengan bahan-bahan pembelajaran yang akan kita sediakan untuk mahasiswa kita. Caranya bagaimana? Kita klik saja ini atau ini nama bot kita tadi itu, username bot kita itu kita klik saja. Nah, di sini lalu kita klik start. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah berada di tampilan seperti ini, ada beberapa menu, Anda bisa mempelajari, mencobanya satu-satu. Tapi kali ini kita akan coba untuk membuat perintah di bot ini dengan mengklik ini, custom commands. Kita klik saja. Nah, di sini kemudian kita klik ini, create command. Nah, di bot itu ada perintah-perintah yang harus kita tuliskan dan semua perintah itu harus dimulai dari garis miring. Jadi misalnya kita buat perintah baru, kita ketikkan saja, kita mulai dari garis miring. Lalu misalnya kita mau menaruh RPS di sini. Nah, kita tulis saja di sini RPS. Kemudian kita enter. Nah, lalu kemudian ini bisa kita tulis teks apapun atau kita lampirkan file. Karena ini RPS, maka kita akan melampirkan file. Kita klik ini tanda lampiran ini, ikon lampiran ini, lalu kita pilih RPS yang mau kita masukkan. Lalu kata misal ini misal. Lalu kemudian kita pilih dan kita klik open. Kalau mau kita kasih caption boleh, kalau enggak ya langsung saja, enggak apa-apa. Kita send saja. Kita tunggu sampai proses upload selesai, baru kemudian kita klik save. Nah, perintah RPS sudah dimasukkan ke sini. Sekarang misalnya kita mau kasih perintah untuk melihat link daftar hadir misalnya. Kita klik lagi create commands ini. Lalu kemudian kita mulai dari garis miring daftar misal. Kita klik enter atau kita klik ini. Dan kemudian kita kasih link daftar hadir. Taruh kata misal di sini saya sudah menyiapkan daftar hadirnya, kita copy dulu. Kemudian saya tuliskan di sini misalnya, silakan isi daftar hadir di link berikut. Nah, misal gini misalnya. Nah, ini kemudian kita kirim lagi, kita send dan kita klik save. Nah, berarti kita sudah punya dua menu di sini, menu RPS, perintah maksud saya, perintah RPS dan perintah daftar hadir. Ini baru perintah namanya. Nanti kita akan bikin menu-menunya. Kita bikin lagi misalnya kita akan memasukkan bahan-bahan untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua misal. Kita klik ini, create command ini lagi, kemudian kita mulai dari garis miring. Kalau kata untuk pertemuan pertama langsung saja kita tulis 01 misalnya. Ini boleh apapun, yang penting jangan ada spasi ya. 01 lalu kemudian kita enter. Dan kita mau memasukkan, taruh kata misalnya mau memasukkan video dari YouTube misal. Gampang, tinggal kita buka saja video dari YouTube-nya. Taruh kata misal ini misalnya, ini pertemuan pertama misal. Tinggal kita ini saja, kita kopikan linknya dan kemudian kita masukkan ke sini. Tinggal kita paste saja,
Kita Ctrl V atau kita tulis ini, atau kita klik kanan misalnya kita paste. Ini kalau seperti ini, lalu kemudian tinggal kita kirim dan kemudian kita save, kita klik save. Nah, ini berarti menu untuk pertemuan pertama atau perintah untuk pertemuan pertama sudah kita buat. Nah, sekarang saya akan menunjukkan trik untuk mencari video di YouTube tanpa harus keluar dari Telegram. Nah, caranya bagaimana? Misal untuk pertemuan kedua kita kasih video dari YouTube lagi, misalnya kita klik create command ini. Kemudian ini karena pertemuan kedua, kita kasih garis miring 02, kita enter. Nah, kemudian kita akan mencari video di YouTube tanpa harus membukanya di browser. Caranya bagaimana? Gampang, ini triknya. Jadi kita ketikkan add, kemudian di sini kita tulis feed. Nah, feed seperti ini. Feed, lalu kemudian kita kasih spasi. Nah, baru kemudian kita ketikkan tanda kata kuncinya. Misal apa misalnya? Emil Durkheim. Saya mau carinya di channel Rumah Sosiologi misalnya ya. Rumah Sosiologi ya, misal gini. Nah, ini ada beberapa video tentang Emil Durkheim. Taruh kata misalnya kita mau memberikan bahan kuliah berupa ini teori solidaritas Emil Durkheim, tinggal kita klik saja begini. Nah, di sini lalu kemudian kita klik save. Nah, ini berarti kita sudah punya 4 menu, menu RPS, menu daftar bukan menu, maksud saya, sekali lagi saya salah ngomong, mohon maaf. Perintah, ini ada perintah RPS, ada perintah untuk menampilkan daftar hadir, menampilkan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, sekarang saatnya kita akan membuat perintah itu tampil dalam bentuk menu. Jadi kalau seperti ini kan bisa jadi mahasiswa tidak paham ini apa, ini 02, 01 ini. Nah, bagaimana caranya biar perintah-perintah ini lebih mudah diakses dengan menggunakan menu-menu? Kita klik saja ini config main menu ini. Kita klik ini, lalu kemudian kita di sini tambahkan menu add menu item. Ini lalu kita pilih yang pertama, misalnya kita inginnya menu pertama itu adalah RPS, tinggal kita klik ini saja RPS dan kemudian kita tuliskan nama menunya apa atau judul menunya itu apa. Jadi misal di sini RPS TSK, lalu kita enter. Nah, kemudian kita tambah lagi menu lagi, add menu item ini, kemudian apa lagi, misalnya daftar hadir, misalnya kita klik daftar hadir, lalu di sini kita tuliskan misalnya daftar hadir, ini nama menunya. Lalu kita tambah lagi menu baru, menu untuk pertemuan pertama, misalnya kita klik ini 01 itu, lalu kemudian di sini kita tulis misalnya pertemuan pertama 01 misalnya, atau mau ditulis lengkap juga tidak jadi soal. Nah, ini misalnya ya. Kemudian kita tambah lagi. Nah, di sini ada satu menu yang belum kita tambahkan, satu perintah yang belum kita jadikan menu, kita klik lagi. Di sini kita tulis misalnya pertemuan 02 misal. Nah, berarti kita sudah punya 1 2 3 4 menu. Kalau tadi kan masih berupa perintah dan itu dia tidak akan tampil dalam bentuk menu-menu seperti ini. Nah, sekarang gini, sekarang kita maunya akan menjadikan ini tampil lebih menarik. Kalau seperti ini kan menunya semuanya masih dalam format vertikal ya. Jadi masing-masing satu baris itu hanya ada satu menu. Nah, kita akan coba untuk mengaturnya menjadi lebih baik, sehingga misalnya nanti kita bisa empat menu ini kita bisa mengaturnya dua-dua. Jadi satu baris itu ada 2 menu misalnya. Caranya kita klik saja menunya, misalnya menu kedua dulu misalnya. Menu kedua dulu ini kita klik. Nah, kemudian di sini akan ada tampilan seperti ini. Ini menu pertama ini di sini, ada di sini RPS TSK ini. Nah, menu daftar hadir ini akan kita pindah di samping menu RPS TSK, di samping kanan. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita klik saja ini.
Di samping RPS TSK ini ada tombol ini, kita klik saja. Nah, dia akan tampil di sini. Nah, sekarang kita akan naruh juga menu pertemuan kedua ini di samping pertemuan pertama. Caranya gimana? Sama saja dengan tadi, tinggal kita klik saja di sini. Lalu kemudian kita klik tombol di samping menu pertemuan pertama. Kita klik di sini. Nah, di sini. Jadi menu-menunya menjadi lebih menarik. Menunya lebih menarik. Nah, itu cara untuk membuat bot mata kuliah teori sosiologi klasik. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa membagikannya ke mahasiswa? Nah, gampang, caranya begini. Ini kan sudah jadi, ini kita anggap sudah jadi. Nanti tinggal kalau misalnya mau ada pertemuan ketiga, misalnya mau ngasih bahan untuk pertemuan ketiga, tinggal bikin saja perintah dulu, taruh filenya di situ, lalu kasih menunya. Nah, sekarang caranya bagaimana kita share menu ini ke mahasiswa yang mau kita mau kita minta untuk mengakses bahan-bahan perkuliahan. Caranya kita share username-nya. Kalau kita lupa username-nya apa, misalnya tinggal kita klik saja ini, nama botnya itu kita klik, lalu kemudian di sini ada username. Nah, kita klik kanan saja, lalu kita copy username. Kemudian kita akan posting ini di grup kita misalnya. Nah, seperti ini misalnya. Ini ada grup teori sosiologi klasik misalnya, tinggal kita share saja nama menunya di sini misalnya. Silahkan akses, kok nama menunya, nama botnya maksud saya. Silakan ini tidak ada hanya ya. Silakan akses bot mata kuliah TSK di sini, misalnya ini ya. Oke, kita posting. Nah, setiap mahasiswa yang sudah bergabung di mata kuliah, di grup mata kuliah kita ini akan bisa melihat ini, dan kemudian dia bisa mengakses bot yang sudah kita bikin tadi itu. Kita akan coba bagaimana tampilan bot ini di Telegramnya mahasiswa. Nah, sekarang saya akan masuk sebagai mahasiswa. Nah, di sini kita tadi ada grup teori sosiologi klasik tadi itu, kita klik. Nah, ini sudah ada posting dari dosen tentang bot yang tadi sudah dibuat. Kita klik saja botnya. Nah, kemudian kita klik start. Ini mahasiswa ya, tampilan mahasiswa. Jadi mahasiswa membuka botnya, lalu kemudian dia klik start. Nah, di sini akan tampil di sini nama-nama menu-menu bot yang sudah kita buat tadi. Kalau mahasiswa misalnya ingin mengakses RPS, tinggal klik saja ini. Nah, dia tampil RPS-nya. Kalau mau melihat bahan untuk pertemuan kedua, tinggal klik saja pertemuan kedua. Nah, akan tampil seperti ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar, dan kita masih akan melanjutkan tutorial Telegram untuk pembelajaran di video-video selanjutnya.